Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kenapa malam? Karena ketika video ini dibuat, ini adalah malam-malam. Ya, jadi di sini saya dan teman saya yang nantinya akan menjelaskan juga itu akan menjelaskan tentang eh, materi tentang teknologi dan privasi di dunia kerja. Nah, untuk sebelumnya mungkin perkenalan dulu, nama saya Andika Dwi Pradito, eh, NPM 1710103065. Dan teman saya nantinya itu yang menjelaskan adalah namanya Aritri Setiawati, NPM 19101038. Jadi di sini kami menjelaskan materi ini, mempresentasikan materi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis kelas K3 prodi S1 manajemen. Nah, jadi apa saja yang akan disampaikan nantinya itu berkaitan dengan definisi privasi, hak privasi, terus kemudian juga nilai privasi dan implementasinya, dan juga beberapa pelanggaran yang sering terjadi di dunia kerja, pelanggaran hak privasi. Mungkin nggak usah lama-lama, langsung aja ke materi pada slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya Ari Tri Setiawati. Untuk slide selanjutnya adalah privasi. Privasi sebagai hak untuk ditinggalkan sendiri dalam zona kesendirian pribadi, dan privasi sebagai hak untuk mengontrol informasi tentang diri sendiri. Maintaining a zone privacy gives you a degree of control over your relationship and identity, which you would not have if everyone were aware of all available information about you. This choice is part of what makes it possible to be image your friend and to be professional with your employer. From Jennifer Moore. Penjelasannya adalah jadi terdapat dua pemahaman umum terkait privasi. Salah satunya adalah privasi sebagai hak untuk ditinggalkan sendiri dalam zona kesendirian pribadi. Pemahaman ini menjelaskan bahwa terdapat kondisi ataupun waktu tertentu yang dibutuhkan oleh seseorang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Sedangkan untuk pemahaman umum selanjutnya adalah privasi sebagai hak untuk mengontrol informasi tentang diri sendiri. Hal ini berhubungan mengenai informasi-informasi yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Jadi privasi antara individu dan itu penting karena privasi menetapkan batas antara individu satu dengan individu lainnya untuk mendefinisikan identitalis seseorang. Karena keputusan tertentu yang kita buat tentang bagaimana kita menjalani hidup kita serta mengendalikan informasi pribadi kita sendiri, memainkan peran penting dan menentukan identitas pribadi kita sendiri. Jadi, membatasi akses informasi kepada orang lain memiliki hubungan pribadi dengan kita adalah salah satu cara penting untuk menjaga integritas dan individualitas pribadi. Mungkin pilihan pembatasannya atau kontrol itulah yang menjadi sumber rasa privasi seseorang. Sedangkan dijelaskan oleh pakar hukum Jennifer Moore, menjaga zona privasi memberi Anda tingkat kendali atas peran, hubungan, dan identitas Anda yang tidak akan Anda memiliki. Semua orang mengetahui informasi yang tersedia tentang Anda. Pilihannya adalah bagian dari apa yang memungkinkan untuk menjadi akrab dan teman Anda menjadi profesional dengan majikan Anda. Untuk selanjutnya, right to privacy. Hak privasi didasari pada hak dasar individu dan universal atas otonomi dan hak kita untuk membuat keputusan tentang keberadaan pribadi kita tanpa batasan. Hak ini dibatasi oleh kontak sosial dan budaya kita yang mencegah kita untuk melanggar hak orang lain atas otonomi pribadinya. Reciprocal obligation, the concept that
while an employer has an obligation to respect the goals and property to employer, the employer has a reciprocal obligation to respect the right of the employer as well, including the employer's right to privacy. Penjelasannya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa hak privasi didasarkan pada hak dasar individual dan universal atas otonomi dalam hak kita untuk membuat keputusan tentang keberadaan pribadi kita tanpa batasan. Hak ini dibatasi oleh kontak sosial dalam budaya kita untuk mencegah kita untuk melanggar hak orang lain dan hak pribadinya. Filsuf Akademi Patricia Werhan menggambarkan batasan ini sebagai reciprocal obligation, yang artinya bagi seseorang yang mengharapkan penghormatan terhadap otonomi pribadinya, maka individu tersebut memiliki kewajiban timbal balik untuk menghormati otonomi orang lain. Jadi konsep reciprocal obligation jika diterapkan di tempat kerja, konsep kewajibannya timbal balik. Werhan menjelaskan bahwa meskipun seseorang karyawan memiliki kewajiban untuk menghormati tujuan dan properti pemberi kerja memiliki kewajiban timbal balik untuk menghormati dan menghormati hak karyawan secara pribadi. Werhan telah menegaskan bahwa undang-undang hak untuk tempat kerja oleh karena itu akan mencakup baik hak karyawan itu sendiri dan privasi orang atas kerahasiaannya. Sebaliknya, hak pengusaha atas privasi dalam kerahasiaan dagang dan juga sebaliknya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai suatu privasi dan implementasinya. Mungkin sebelumnya tadi oleh teman saya sudah dijelaskan tentang privasi dan hak privasi. Dan pada slide ini saya akan menjelaskan mungkin yang pertama tentang nilai dari suatu privasi itu sendiri. Nilai dari suatu privasi itu sendiri yang pertama adalah privasi memberikan kemampuan untuk menjaga informasi pribadi yang bersifat rahasia sebagai dasar pembentukan otonomi individu. Jadi pada slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hak privasi ini didasarkan pada hak dasar individu dan universal atas otonomi kita sendiri. Jadi memang otonomi individu itu merujuk kepada kemampuan seseorang untuk mengontrol apa yang akan terjadi kepada dirinya. Dan yang kedua adalah privasi dapat melindungi dari cacian dan ejekan orang lain, khususnya itu pada di mana toleransi masih rendah. Dalam masyarakat itu toleransinya masih rendah dan di mana gaya hidup dan tingkah laku aneh itu tidak diperkenankan. Dan yang ketiga adalah privasi itu merupakan mekanisme untuk mengontrol reputasi seseorang. Jadi semakin banyak orang tahu tentang diri kita, semakin berkurang kekuatan kita untuk menentukan nasib kita sendiri. Dan yang keempat adalah privasi merupakan perangkat bagi berlangsungnya interaksi sosial. Jadi berbagai regulasi juga sudah mengatur tentang membuktikan bahwa privasi itu penting bagi interaksi sosial. Dan yang terakhir itu adalah privasi merupakan pelindung dari kekuasaan pemerintah. Jadi tidak jarang juga privasi ini disalahgunakan oleh pemerintah. Jadi pada satu sisi pemerintah boleh memiliki privasi berupa rahasia negara yang tidak boleh dibuka dalam kondisi tertentu. Pada sisi lain juga masyarakat juga memiliki privasi sehingga penguasa tidak berlaku untuk semena-mena. Nah, untuk selanjutnya adalah implementasi dari nilai privasi itu sendiri dalam dunia kerja, khususnya di perusahaan. Jadi ketika di perusahaan itu tidak menjaga privasi dari karyawan, maka karyawan tidak bisa bekerja dengan maksimal. Begitu pula juga sebaliknya, jika karyawan tidak bisa menjaga privasi perusahaan, maka perusahaan pun
akan menindak tegas karyawan. Namun apabila antara karyawan dan perusahaan dapat saling menjaga, maka akan maksimal pula kinerja karyawan terhadap perusahaan. Oke, mungkin nanti lebih jelasnya kita langsung masuk slide. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan beberapa pelanggaran hak privasi yang sering terjadi di dunia kerja ataupun perusahaan. Jadi untuk masalah privasi yang sering terjadi di dunia kerja, karena memang ketika kita sedang bekerja di suatu perusahaan, bahwa memang secara tidak langsung hak privasi kita itu akan terampas atau setidaknya berkurang. Jadi seperti contoh yaitu beberapa pelanggaran yang sering terjadi berkaitan dengan pemanfaatan teknologi di dunia kerja. Nah, jadi ini kami ada data, namun data tahun 2005, yang dimana menurut survei tahun 2005 yang dilakukan oleh American Management Association, lebih dari setengah perusahaan yang disurvei menggunakan pemantauan video, jadi menggunakan CCTV di dalam perusahaan di tempat kerjanya, dengan alasan untuk mencegah pencurian, kekerasan, dan sabotase. Jadi dari perusahaan yang survei itu 51% pada tahun 2005 dan 33% pada tahun 2001. Selain itu, jumlah dari perusahaan yang menggunakan video surveillance untuk melacak kinerja karyawan juga meningkat. Dengan 10% sekarang merekam video fungsi pekerjaan yang dipilih dan 6% merekam semua karyawan. Di antara perusahaan yang menggunakan pengawasan video tersebut, itu 85%-nya itu memberikan atau memberitahu kepada karyawannya bahwa di perusahaan di mana dia bekerja itu telah dipasangi beberapa video untuk memantau dari karyawan itu sendiri. Nah, memang secara umum pelanggaran hak privasi itu yang sering terjadi adalah antara lain yang pertama adalah publikasi masalah pribadi karyawan oleh perusahaan. Yang kedua adalah pengungkapan catatan medis karyawan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah penerapan persamaan seorang karyawan untuk tujuan komersial. Dan yang terakhir adalah penggunaan komputer, pemanfaatan internet, email, dan website yang diakses oleh pegawai itu biasanya itu dilacak atau dipantau oleh perusahaan. Nah, dan semua itu biasanya terjadi dengan alasan quality control terhadap kinerja karyawan. Dan yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa memang ketika si karyawan ini privasinya terbatas, itu secara tidak langsung dia akan kurang nyaman dan itu akan berdampak pada kinerja karyawan itu sendiri. Karena memang ketika kita bekerja, hal yang paling harus diperhatikan adalah kenyamanan si karyawan itu sendiri di tempat kerjanya. Nah, mungkin untuk bagaimana pemantauan terhadap karyawan yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh pada kelompok selanjutnya. Jadi nanti untuk lebih lengkapnya biar kelompok selanjutnya yang akan bahas. Mungkin cukup sekian presentasi yang kita sampaikan tentang privasi, hak privasi, dan juga hak privasi di dunia kerja dengan beberapa pelanggaran yang sering terjadi di dunia kerja. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.